Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli irsih wa ashabi Rasulillah wa azwaji Rasulillah wa tabi'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumil Bismillah hadrul jami'i muassis masyayikhina ya Allah fi masyayikhina hadratul ulama wa jami' asadina wa sadatikum ya Allah wa walidina wa walidikum wa nakhusu khasatan al-arifillah turjumanul arifin Ibnu Athaillah Sakandari nafa'ana bihi wa bihi ma bi ilmi fid-dharain amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala hilmihi ba'da ilmihi wa ala afwihi ba'da qudratihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ismu sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah ibnu Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillah, kita lanjutkan malih ngaos kanthi niat netepi niat pados ridhone Allah. Mugi-mugi ngaos kula panjenengan niki kecatet istiqomah, kecatet amal ingkang mangke termasuk bagian amal ingkang masuk lisipun, masuk catatipun daftar yang makbulah indallah diremeni Gusti Allah. Paham ngaji paham itu anggap saja bonus. Saged ngelampahi niku napa pemberian dari Allah Sang Al-Wahhab. Maka meskipun nggak paham, meskipun nggak toto, insya Allah kita kedah niati yakin niku menjadi minimal penglebur dosa-dosa kita. Allahumma Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sak sampunipun ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Di pertemuan sebelumnya kita bahas ngaji datang Ibnu Athaillah tentang bahayanya sifat atau sikap hasad, kebodohan yang murni itu hasad. Dijelaskan di banyak keterangan, banyak hadis hasud niku kados bara api. Jadi kita kalau kena naudzubillah kena penyakit hasud itu bisa membakar amal-amal kita. Nah setelah itu baru diantarakanlah Ibnu Athaillah tentang ahlus syaqawah wa ahlus sa'adah atau ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah, golongan orang-orang yang bejo, yang selamat dan golongan-golongan yang tidak selamat, celaka. Kemarin sudah jelas. Salajengipun haqiqatu tulil umr nggih. Kalau di nuskha satunya jadi satu, belum ada judul. Jadi judulnya ikut al-hasad jahlun mahdhun. Itu termasuk rentetan itu. Haqiqatu tulil umri utawi ay hadhihi haqiqatu tulul umr. Utawi iki iku menjelaskan bab tentang hakikat napa dawane umur. Ini bab umur nih. Man utawi sapane wong koroba iku lamun parek utawa man utawi sapane wong man sartia koroba iku parek mendekati apa sing parek mendekati faro umrihi apa napa rampunge faroe selesainya umurnya man. Barang siapa yang tahu atau wis meh entek umure gitu bahasane. Terus kemudian wa yuridu lan ngarepake sapa man sapa
wong mau sing wis ngerti bakal parek waktu umure selesai. Ngersakake yuridu sapa man ayastadroka yastadrikun istidrok niku napa menghampiri atau napa istidrok niku. Mustadrok niku yang diindra. Artinya di sini ayyastadroka ma fatahu artinya pengin kembali menyusul atau menjemput ma ing perkara. Hal-hal apa saja fata kang wis kelewat. Bahasane kepotan. Wis pot apa ma hu ing man. Jadi pengen baleni nah yang sudah terlewati. Kira-kira bisa apa enggak? Barang siapa kata Imam Athaillah yang sudah tahu artinya sudah tahu ini mungkin sudah mendekati masa tua. Atau wis menggeri misalnya kok nyadar ya Allah iki kita gak sedelok iki. Gak suwe gitu iki. Barang siapa yang umurnya kok wis mulai rampung, tanda-tandanya entah uban, entah sudah melalang buana, entah umure, dan kemudian orang ini pengen kembali menggapai, melewati, ngodok apa-apa yang sudah terlewat. Kira-kira bisa apa enggak? Secara logika mboten saged. Tapi dijawab Ibnu Athaillah, kalau ada kepinginan begitu gimana kita? Dijawabi fal yadhkur. Jawabane man, syarat man syartiyah. Fal yadhkur mongko zikira becik zikir sapa man bil azkari kelawan pira-pira zikir al jami'ati kang jadi al jami'ah ini zikir yang mencakup, yang komprehensif. Ini fal yadhkur becik zikir sapa wong mau sing pengin ngodoi melewati sing pernah di waktu-waktu lampau kita ini tidak waduh biyen iki aku kok zaman kuliah ngerti ngono pondok waqiah ngene lah apa jenenge aku iso lurus iki ngono gak ngopi gak jelas gitu. Ini ketika misalnya diomongkan oleh mahasiswa yang sudah terlanjur lulus. Terus dulu, wah, aku gak ngerti nih. Ustaz Zainal biyen ngene, tibae sangar wong iki ngono. Lah, enggak usah disesali terus, waduh aku tak balik wis. Terus ninggal bojone itu enggak jawaban. Jadi, saya teringat ini makalah ini, teringat pesan Ibu ketika biyen kok aku sampai setuju ambek arek iko mak ngono. Itu seneni. Bahkan menyesali yang begitu itu ibu kula biasanya jadi membahas nggak apa-apa, tapi kalau menyesali itu nggak boleh. Dinyanyekno. Tapi kalau menyesali untuk kembang-kembangnya urip nggak apa-apa. Meh ndane yo biyen aku kok. Cito gitu ya. Mulya aku dadi Gus. Oh. Nah, itu ini sekarang kita tahu jawaban ini, tahu makalah ini. Enggak perlu kita feedback atau CLBK gitu ya. Cinta lama belum kelar. Tapi sama Ibnu Athaillah ini yang muadalah, yang sepadan. Kalau kamu pengen menggapai apa-apa yang sudah terlewat, tidak sempat kita lakukan di masa lampau, sedang umur kita semakin habis, maka fal yadhkur bil azkaril jami'ah. Jadi zikirlah, milih zikir wirid ingkang komprehensif. Zikir yang mencakup banyak hal. Sebelum saya mutola'ah atau membaca ini, kira-kira bayangan jenengan sebelum baca ya. Iki ono sing mutola'ah sebelum ngaji burung? Wes level sepenting ngaji ngukurno dosa gitu ya. Ambek ben rezekine gak
sumpek, enggak rupek, enggak sempit rezeki ini, termasuk jodohnya. Barang siapa yang pengen rezeki dan jodohnya cedek, pertelo, semakin jelas yang ngaji. Nah, ini level kita di situ. Nah, kembali zikir-zikir ini saya langsung keteringat napa? Kira-kira zikir al-jami'ah itu zikir apa contohnya? Ketoke gak waqiah gitu ya. Nek waqiah jelas orientasinya kan secara umum ya, secara umum orientasinya ke Cukupono, Loberono gitu ya. Lah, saya langsung teringat waqad jama'allahu kulla khair fi baitin wahidin ya wa ja'ala miftahahu mutabatan nabi. Apa mutabatun nabi? Zikir jami'ah. Sebelum saya ini mutolaa ya. Itu langsung teringat apa? Sholawat kepada Kanjeng Nabi. Maknane nganan ngiri niku. Sholawat niku termasuk rahmat. Washolatu utai rahmat ta'zim. Ngoten nggih. Tapi sholawat juga maknanya al-jami'ah. Yang lain apa? Sholawat itu juga bermakna istighfar. Banyak penjelasan. Nah, itu al-jami'ah. Nggak, tapi dilanjutkan dulu. Sallallahu Muhammad. Fa innahu mongko setune wong mau idza fa'ala dan melalikane nglakoni melakukan sapa man dzalika mengkono zikir bil adzkaril jami'ah ya soro mongko dadi jadilah al umru apa umure wong mau al qasiru kang cedhek kang pendek kang sebentar dadi iku tawilan dadi iku panjang. Wah, kalau pengen manjangkan umur kita dinasihati sama Ibnu Athaillah dengan cara apa? Dengan zikir kanti istiqomah, zikir yang jami'ah, zikir yang mencakup banyak makna. Nah, sholawat itu beda ya, makanya saya pernah nyampaikan ke teman-teman jamaah saya ketika awal-awal burdah, sholawat memang tidak butuh alasan. Tapi kalau ada alasan, kenapa kita tidak pakai sholawat? Nah, akhirnya nopo wisuda maulidan sholawatan. Duwe masalah maulidan sholawatan. Nembak cewek gak diterima sholawatan. Diterima syukuran dengan sholawatan. Maka kita ini saya biasakan kepada diri saya sendiri. Anak saya wetonan tak isi sholawatan. Pengen bangun langgar kurung dadi-dadi digawe sholawatan. Ini yang zikir jami'ah. Sehingga ketika Pak Zen itu ayo sholawatan rek, ini maknanya ganda sih Pak Zen iki antara akeh utange apa lagi untuk rezeki. Nah, itu al jami'ah. Nah, barang siapa yang zikir jami'ah seraya pengen mengembalikan apa-apa yang sudah terlewati, membayar, mengqadha apa-apa yang sudah terlewati, maka dengan zikir jami'ah orang itu meskipun andekan umurnya pendek itu tercatat panjang. Sallallahu Muhammad. Nah, kaya sallallahu Muhammad ini iki kira-kira maknane apa iki? Nah, sampean kalau diilmoni kok nek akhir-akhir waduh suwe iki. Misalnya Muhammad sing ngomuni kok misalnya Pak Hasan terus santri wah iki ngusir iki. Nah, maknanya aja mi'ah komprehensif. Napa malih Al-Fatihah. Al-Fatihah jamaah. Apa juga begitu, bermakna begitu. Ketika Al-Fatihah 5 quri'ah lahu. Al-Fatihah niku kanggo napa mawon sebagaimana yang diazamkan oleh pembacanya. Ini contoh zikir jami'ah. Sampai nek pengen niru pakai wirid kita lakukan biasa, misalnya yang jomblo-jomblo ini misalnya gini, iki buatlah bingung cewek yang sampean senengi pakai ilmu zikir jami'ah ini, buatlah bingung ini antara bantu seneng aku oh pancene iki santriin Pak Zen api-api. Oh, sampai bingung. Si cewek bingung. Iki nyolawati ate ngusir atau nyolawati ate syukur atau sholawatan mau apa? Nah, itu jami'ah.
Nek sampean sikapnya bisa begitu, bisa sampean pola komunikasi bisa pakai tiru ya. Tiru itu komunikasinya zikir jamiah. Masalah Muhammad. Jadilah panjang umurnya. Kaqauli kaya dene kaya napa kaqauli ini ucapane atau zikire subhanallah il azim wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ini juga jamiah dicontohkan seperti zikir yang tersurat dalam artinya dalam diajarkan oleh Al-Qur'an, diajarkan oleh Rasulullah, yaitu subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Iki zikir jamiah. Sampeyan banyak zikir jamiah niku. Coba Maha suci Allah wa bihamdihi adada khalqihi. Sama kayak istighfar kubro atau istighfar sholawat kubro. Atau lebih jelasnya lagi yang zikir jamiah sholawat itu zikir jamiah terus dimodel kayak sholawat dalailul khairat sing nate maos. Ya Allah, saya baca sholawat kepada Allah biadati khalqillah biadati ini biadati man sejumlah orang yang ingat pada panjenengan dan sejumlah orang yang tidak ingat pada panjenengan. Semua ngumpul zikir jamiah. Makanya kata guru saya, mujiz saya di beberapa makalahnya Mbah Bashir Kudus itu dijelaskan bahwa sholawat dalail adalah sholawat para pendosa. Bahasanya gitu untuk apa ya? Karena tadi dengan dalail itu punya jamiah ini. Apa-apa yang terlewati dulu nggak pernah kita mestinya soleh, kita getun. Cara nembelnya itu dengan zikir jamiah. Di antaranya saya sebutkan tadi adalah sholawat dalailul khairat. Allahumma sholli ala terus biadatil matar adadal miya'il adbah, sejumlah air yang tawar. Itu yang pernah baca dalail situ. Sama kayak adada khalqih, sejumlah makhluk ya Allah. Wa ridha nafsih, ya, wa zinata arsyih, wa midada kalimati. Wong kalimati Gusti Allah niku wombone apa menem ya midada kalimati, mangsine Gusti Allah. Ini perumpamaan. Ini termasuk jamiah, kata-kata ngoten niku. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono muqarabah. Yang balik mau man qaraba ya. Faragha umrihi ila akhirih. Man utawi wong fata kang kelewatan kepotan sapa man asyama ing siam. Kalau di nuskah satunya kasratus siam, ada kasroh kebanyakan. Barang siapa, begitu juga ini contohnya mangqaraba faragha umrihi, itu contohnya adalah semacam seperti ini. Orang yang sudah melewatkan apa? Asyamu. Kalau di teks jenengan asyamu nggih. Kalau di sini kasratus siam. Kasratus siam berarti siami, itu yang harokatnya. Nah, kalau di sini asyamu. Ya monggo. Intinya barang siapa yang melewatkan banyaknya puasa ya, wal qiyami, kalau kasratul berarti kasrah berarti asyami wal qiyami. Kalau ndak ada kasrah berarti asyam wal qiyamu. Barang siapa yang kelewatan tidak melakukan puasa di masa lampau, wal qiyam, dan sholat di masa lampau. Itu contohnya orang yang mangkoroba tadi, itu juga terjadi orang yang semacam ini. Ayus gila iku yento menyibukkan diri ya, menyibukkan sopoman nafsahu yang awak dhewe man, nyibukno bis sholati kelawan sholawat, maca sholawat ala Rasulillahi ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya belum mutul awal itu sudah nebak, wah iki dikir jamiah pasti sholawat.
karena penjelasannya gitu. Kira-kira ya Allah mugi-mugi njaluki mung saithik aja zikir jamiah. Zikir jamiah termasuk misalnya sholawat kubro, sholawat dalailul khairat, terus napa malih basyairul khairat niku juga sholawat termasuk mencakup Allahumma sholli wa sallim basyirin napa nggih, mulai lil mukminin sampai lil mudznibin. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani sholawat basyairul khairat itu mencakup banyak hal, sampai wong dosa lho pada Kanjeng Nabi yang membawa kabar gembira kepada lil mudznibin. Terus nah itu termasuk jamiah, monggo. Tapi waqiah tetap sampean waca. Nggo wadung zikir jamiah rek. Terus waqiah tetap sampean waca. Lah itu sama kayak orang yang terlewatkan masa-masa sebelumnya hidupnya itu terlewatkan untuk berpuasa, kathah jungkunge, kathah siloe. Nah itu ayus gilan nafsau bis sholati ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innaka mongko sedune sira lau fa'alta lamun nglakoni sira fi jami'i umurika ing dalem sekabehane umur sira kulla ta'atin ing nglakoni ing sekabehane ketaatan ngibadah tsumma shalla mongko nuli keri-keri atau kemudian sholla paring rahmat. Nah, kalau maknane paring rahmat nggih. Allahu sapa Allah alaika ing atase sira sholatan kelawan rahmat, karena memanai rahmat ya, sholatan kelawan rahmat wahidatan kang siji rojahat nggih. Rojahat mongko rojih napa super mengungguli unggul nggih. Nek basa Jawane biyen ngunju. Sing tau ngaji nang kiai sepuh onjo maksudnya unggul. Rojahat mongko unggul apa tilkas salat apa mengkono-mengkono sholawat utawa rahmah al wahidah kang siji ngungguli ala kulli ma mengalahno ing atase sekabehane aktivitas zikir ibadah ketaatan ma isinya itu al amil ta kang nglakoni sira sapa sira hu ing ma fi umurika ing dalam umur sira kullihi ya sakabehane umur. Wah iki mubalaghah kabeh iki. Min jami'it taati bayane saking pira-pira sakabehane pira-pira ketaatan min bayaniyah. Jadi ini penjelasannya. Ketika saya membaca di paragraf setelahnya, oh benar tebakan saya benar. Nah, tapi jangan, kita harus kafah, harus jami'ah. Zikir jami'ah monggo kula nggih. Menurut saya zikir jami'ah itu penting, tapi juga penting juga membersamai kita harus berpikir juga jami'ah. Contoh zikir jami'ah yang ndak pas menurut kula, yang ndak prosedural, itu adalah zikir jami'ah tapi cara berpikir ngeten. Wah, berarti sholawat wae beres. Wis gak usah ngaji, gak usah napa? Wis gak usah liya-liyane, wis gak usah kerja gitu. Itu ndak jami'ah, cara berpikir kita tidak komprehensif. Itu ngeremehno, ada sisi ngeremehkan sholawat atau zikir jami'ah tersebut. Lah iya ate memang sholawat bisa untuk apa saja, tetapi lah yo sampean putus pacar iki lho. Kok sampean sampai nyeluk-nyeluk wirid sholawat sampai pirang ewu. Terlalu remeh itu, terlalu remeh. Kiai moro Pak Zen dikai ngombenan ya utawa jambel waqiah diasmai selesai. Nah, dikai jambel loro apa telu sunai siji gak kena, nomor loro hantemno nang calon mertuane sing misale angel ditembus itu. Jadi zikir jami'ah monggo kula nggih harus bersamaan dengan cara berpikir yang jami'ah juga. Biar tidak sepotong-potong. Masalah Muhammad. Jadi enak ya, ini kita diberi kode enak sama Ibnu Athaillah kalau kita ini aduh salatku akeh ngondoke salat apa ngajiku akeh
kosong itu terus Mas Yahya tadi sama aku enak yo saiki yo ngaji nek apa maknai carry saiki diupload nang YouTube enak gitu. Nah mari setelah saya kena kode quote ini beres gak usah tak sholawati ya. Itu yang contoh yang tidak prosedural. Nah harus prosedural. Tetap prosedural. Subscribe. Nah. Fa innaka lau fa'alta fi jami' umurika, andekan kita ini ditakdir bisa melakukan aktivitas ibadah kebaikan di seluruh umur kita. Tidak ada waktu, menit, hari yang tidak kita isi sebagai ketaatan ya atau ibadah. Itu pun dan semua itu enggak mungkin mengalahkan sholawat. Artinya sholawat itu kalau ada yang nyantol sholawat kita ini, kita diberi rahmat ta'zim oleh Allah, satu saja itu sudah mengalahkan rojahat tilkal. Napa bau? Tilkas sholah, rahmat satu itulah napa? Bisa mengalahkan amal-amal kita. Nah, iki dalile nek gak prosedural iso digawe kuwut sampean-sampean sing para pemalas. Ya kan? Sampean-sampean sing para pemalas. Wis gampang kayak ngene gitu. Itu cara menurut saya tidak prosedural, tidak on the track. Sebagaimana dawuh Ibnu Athaillah, ngajine sepotong-potong. Li annaka kronos dune sira tusolli iku napa maca selawat. Sapa sira? Ala qadri wus'ika. Nggih, meniku nggih. Ala qadri wus'ika ing atase kadar ukuran, kadar napa ukuran wus'ika kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha niku. Nggih, ala qadri wus'ika ing atase kadar sesuai kemampuan sira, wa huwa lan utawi Allah yusolli iku. Ini kenapa jamiah? Kalau sholawat kita yang kita baca kula panjenengan artinya napa? Napa? Maca sholawat niku artine nek kalau kita berarti ya minta napa? Ya berdoa wonten mahabbahe. Tapi nek sholawat fa'ilih wa huwa utawi Allah yusolli niku kan enggak minta maaf, masa Allah minta maaf, masa istighfar, artinya rahmat ta'zim. Barang siapa membaca sholawat sekali maka dibalas Allah 10 kali. Coba bayangkan kita baca sholawat kita ini proposal jadi kita wasallalan maca sholawat sapa sapa seseorang terus dibalas Gusti Allah 10 salat wasallallahu. Engkai sholawat rahmat ta'zim narang. Nah, sholawat yang kita baca artinya proposal doa. Kalau sholawat yang fa'ilnya Allah artinya rahmat ta'zim. Artinya napa rahmat ta'zim, rahmat niku kasih sayang, ta'zim niku ta'zim menghormati Gusti Allah. Proposal yang jadi quote malam ini adalah proposal apa yang jelas-jelas diterima adalah sholawat. Kalau proposalnya pesantren Waqiah ke salah satu anggota DPR atau napa caleg-caleg niku itu belum tentu diterima. Tapi kalau pengen sholawat atau proposal yang diterima maka apa itu? Sholawat. Sallallahu Muhammad. Jelas diterima, siji diterima dadi 10. Cinta apa yang tidak mungkin tertolak? Sholawat. Nek sampean cinta nang ceweke arek kuliahan, santriwati, gurung tentu diterima. Tapi sholawat sudah pasti diterima. Makanya saya selalu andalkan sholawat, mentok pokoknya sholawat. Yo, nanti akan terlatih ketika kita tidak mentok, artinya firroho, tidak dalam keadaan syiddah, kita tetap membiasakan sholawat. Itu tanda sholawat yang prosedural. Ngono sama itu, riya prosedural, sholawat juga ada yang prosedural. Iki wis nikah, wis lulus, wis hasil maksud, wis gelem sholawat. Angel iku.
Tapi untungnya mau. Sholawat yang fa'ilnya Allah artinya rahmat sekali itu mengungguli, secara nilai mengungguli amalmu yang memenuhi waktu-waktumu dalam hidupmu. Wah, iki bukan komunikasi obral ya, karena Allah kayak obral kok cek murai gitu ya. Ya ndak, itu memang ta'zimnya Allah memuliakan Rasulnya sedemikian rupa. Nah, wahwa gitu ya, li annaka tusalli ala qadri wus'ika, karena sesungguhnya kamu, kita ini sak kuat-kuat kita solawat itu tetap ala qadri wus'ika, tetap atas dasar kemampuan kita. Sedangkan balasannya ya, wahwa lan utawi Allah yusalli iku paring rahmat cinta ta'zim sapa Allah ala hasabi rububiyatihi, dengan ukuran apa? Kalkulasi apa? Ala hasabi rububiyati, ngatasi hitungane kalkulatore sifat kepengiranane Allah. Jadi solawat kita, moco solawat ping piro 360 gitu, itu ada hitungannya. Tetapi balasan Allah kepada orang kita yang membaca solawat itu tidak ada hitungannya, kalkulatornya berbeda. Misalnya Muhammad, hadza utawi iki napa? Idza kanat. Nah, hadza utawi iki kilah rojahat tilkas sholah, artinya ar-rojih, rojihnya solawat, unggulnya solawat ini ya, contoh unggulan solawat mengalahkan ibadah-ibadah kalkulasi yang lainnya, iku idza kanat, dengan catatan apa? Idza kanat iku ing dalam nalikane ono idza kanat ing dalam nalikane ono hadza idza kanat sholatan wahidah. Gini. Hadza utawi ikilah rojih, keunggulan sholawat mengalahkan ibadah-ibadah yang lain di seluruh umur kita. Itu diskon obral ini ya, dibalas Allah yang luar biasa ini, hitungan rububiyah ini, itu berlaku idza kanat, ketika ono apa sholawat ay sallallahu alaika sholatan wahidah, mau iku sholatan ikut sak sholawat rahmat ta'zim wahidah kang siji. Fa kaifa monggo hale kaya apa idza shalla ing dalem nalikane paning rahmat alaik sapa Allah alaika ing atase sira asron kelawan 10 bikulli sholatin kelawan saben-saben sak lawate kita. Itu baru satu, apalagi kita membaca sholawat terus Gusti Allah balesi 10 kali. Terus gak gitu. Nah, dari sinilah kalau kita mandek di ngaji ini, di level ini, maka sebenarnya kula panjenengan niki ate nang surga, ate duwe tiket surga itu gampang. Sallallahu Muhammad. Makanya gampang pokoknya. Kalau punya kode saja, yang penting habis itu gampang. Perkara mampir nang neraka saya enggak tahu. Ya, tapi ini sudah ada jaminan. Itu pengandaian Ibnu Athaillah ini, siji ae di model ngono. Apa meneh 10, apa meneh santrine Pak Zen sadurunge ngaji sholawatan. Walah, akeh jan akeh. Tapi yo gak ngerti sholawatnya karena apa. Nah, maka ada satu hadis sholawat, suatu sahabat itu sholawat aktsarukum sholata itu ya sholat sebanyak
siapa kalian yang membaca sholawat banyak kepadaku, ya sampean dekat kepadaku gitu. Akhirnya banyak sudah cukup ya Rasulullah, belum sudah cukup ya Rasulullah, lebih baik bagus, lebih banyak lebih bagus. Akhirnya muncul dalam satu itu, kalau saya memanai sholawat yang tanpa tujuan, ya sholawat saja itu unjuh rojih mengalahkan sholawat yang terhitung-hitung, yang ada tujuannya. Kama kaya keterangan jaa kang wis teka apa ma bil hadisi kelawan hadis atau ing dalam hadis as-sahih kang sahih. Sebagai ini sudah dijelaskan banyak ini keterangan sholawat ini. Fama asana duh nggih. Ini kayak ma-nya ma untuk ta'ajub, ma ajmala. Itu sama kayak cek ayune arek iki gitu, itu ma ajmala. Fama ahsana fama duh basa Jawane gawok, duh takjub aku, ahsana ya bagus apa ma Allah aisha ing kehidupan aish ida atokta ing dalem nalikane taat sira sapa sira Allah ing Allah fihi ing dalem al aish kehidupanmu bidzikrillahi kelawan dihiasi zikir nang Allah Ta'ala awis sholati utawa dihiasi dengan maca sholawat ala Rasulillah yang atase utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fama asaral Aisyah artinya fama alasana itu duh cek endae cek baguse ketika kita sebagai makhluk hamba Allah yang dalam kehidupan kita penuhi dengan zikir nang Allah dan sholawat manyang Rasulullah. Wa yurwalan diriwayatake annahu apa sedune kelakuan ma min soidin yusadu wala syajaratin tuqta'u illa bi ghaflatiha an dzikrillah. Wa yurwalan diriwayataken annahu apa sedune kelakuan ma min soidin ora ana utawi sang soidin itu apa? Kewan niku lho napa buruan niku lho soid niku. Tidak ada hewan buruan ya yusadu kang diburu atau bisa diikat bisa diburu apa dicancang ya iso, tapi soidin itu artinya buruan lah. Tidak ada hewan buruan yang diikat atau ditangkap apa soid. Wala sajaratin lan ora ana juga saking wit-witan apa pohon tuktau kang dipotong ditegor apa sajarah illa bi ghaflatiha kecuali angin kelawan utawa sebab laline soid wasajarah an dzikrillah saking zikir menyang Allah. Ini menusuk sekali ini. Diriwayatkan, diceritakan yang intinya tidak ada hewan buruan itu yang diikat atau tertangkap gitu. Tidak ada hewan buruan itu terikat atau tertangkap. Begitu juga tidak ada ceritanya pohon itu dipotong kecuali hewan tadi itu atau tertangkap sebab lalai. Hewan buruan itu mestinya ya nggak sulit ditangkap. Kenapa di pistol bisa dar? Itu pasti pas lalai. Wirite nang kono. Bukan karena saktinya dar kita gitu ndak. Maka cara berpikir inilah bisa sampai lakukan prosedur-prosedur ini dalam kehidupan kita. Contohnya, saya misalnya, aku iki biyen gak nembak bojoku, tapi kok gelem. Nah itu husnudon saya sebagai yang dapat ya buruan ini. Itu sebab dia sedang lalai.
Khilaf sampai saiki gak waras-waras gitu. Loh iya, ini cara berpikir Ibnu Athaillah nanti dijelaskan di situ. Jadi di penjelasan nuskhoh yang lain sama. Prosedur ini biasanya kita lazim kalau ketika ada orang pembicara, Pak Zen menika ngapunten menawi wonten lepat niku saking kawula. Menawi bener. Jadi pede saja. Kalau kalian nembak cewek, kalian ngelamar cewek ta'aruf kok gagal, ya, bukan berarti pistol kalian itu tidak titis. Karena buruan sasarannya belum lalai. Maka carilah momen lalai dari calon pasanganmu. Kebetulan saja pas dikasih wirid Pak Zen, woco iki, sholawat iki, woco hizib iki. Ternyata wah mandi itu husnudonnya ya oke bisa saja, tapi ya barengan sama lalainya. Aslinya ora. Kita ndak punya apa-apa. Nah, wa yurwa annahuma min syaitin yusatu, tidak ada hewan buruan yang bisa tertangkap kecuali ketika buruan tadi lalai. Pas turu. Nah, lalai dari apa? Zikir menyang Allah. Inilah penjelasan bahwa sebenarnya hewan tumbuhan itu selalu zikir menyang Allah. Kok kena berarti pas lalai. Sak menit baru menit. Li annasariko kronos duhune wong sing nyolong. La yasriku iku ora bakal nyolong sopo asarik. Tidak ada pembegal, tidak ada perampok yang sukses ngerampok baitan ing omah wa ahlu khale utawi penghunine bait omah, ya, yang punya rumah aiko wa iku wong pira-pira wong kang isih melek. Seorang pencuri, pembobol, perampok rumah tidak akan berhasil. Kok berhasil? Tidak akan mengoperasikan rampokan aktivitas ngerampok, ya, kalau penghuni rumah masih berjaga. Balik ala ghaflatin ing atase kondisi lali au namin utawa turu. Ku ya. Jos iku. Musallal Muhammad. Saya tambahi satu fasal, al-musara'ah fi tahsilil zat. Utawi iki iku al-musara'ah age-agean cecepetan, rikatan fi tahsilil zati ing dalem napa? Ngumpulno bondo utawa modal. Menggapai modal. Man alima man utawi sapane wong alima iku lamun ngerti sapa wong qurba rohilihi ing pareke wonten hubungan kali sebelumnya. Qurba rohili ing pareke berangkate man napa? Berangkat iku lho rodo papat rupa menungso iku lho. Barang siapa yang mengetahui, ya, minimal tanda-tandane iku ate budal, asro'a mongko cepet-cepetan sapa wong sapa man fi tafsili zati ing dalem ngasilake modal utawa menggapai modal, mengupayakan modal bondone nang kuburan ngono. Ini sama kayak penjelasan dalam Nasail Ibad. Kebetulan maghrib tadi itu saya jadwalnya mestinya Nasail Ibad di musola perumahan itu pas materinya sebenarnya, tapi gagal karena saya masih di perjalanan. Yaitu maqalah ats-tsalisah dalam Nasail Ibad itu an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an man dakhalal qabr, barang siapa yang masuk kuburan artinya masuk ini ku napa?
meninggal. Barang siapa yang meninggal dunia bila zatin tanpa membawa serta modal sangu disarahi Mbah Nawawi ai minal amal as-shalih. Zat ini napa? Modalnya ini disarahi dalam Nahsul Ibad itu al amal as-shalih, amal ingkang soleh yang saya. Fakaan nama barang siapa yang tidak membawa nekat, enggak budal, enggak nggawa sangu kok nang kuburan nggawa sangu, fakaan nama koyo-koyo sesungguhnya orang itu seperti halnya rokiba naik al-bahr, naik laut maksudnya naik kapal ya, atau menyeberangi lautan bila safinatin tanpa perahu. Ya. Iku wong kendel iku. Jelas dekengane Israil itu. Jadi bahasanya dekengane pusat itu jelas koncone Israil itu. Nah, kalau pola saya nyampaikan di acara-acara sebelumnya tadi juga gitu. Wis akhirnya aja latihan dekengan duit dekengan sapa. Wis lah. Dekengan amal soleh. Dekengan solawat gitu. Itu prosedural. Nah, dekengan solawat itu prosedural. Al-Jami'ah tadi. Nah itu penjelasannya sama. Barang siapa yang mengetahui indikator-indikasi tanda-tanda bahwa hidupnya ini kayaknya mau budal, maka dia akan cepat-cepatan semangat asra fi tahsil zat untuk cari modal, cari sangu. Waman alima, waman utawi sapane wong alima iku lamun ngerti sapa wong. Ngerti anna isana ghairihi ing stuhune gawe apike iksane oleh gawe apike sak liyane man iku layan fa'a la nafayan fa'ula layan fa'u iku ora manfaati apa ihsanu ghairi hu ing man jadda mongko bakal sungguh-sungguh sapa wong mau man fil ihsani ing dalem gawe kaapian. Barang siapa yang mengetahui bahwa dekengan bemper orang lain itu tidak bermanfaat di kemudian hari, maka dia akan meninggalkan seraya bersungguh-sungguh mencari aktivitas baik sendiri. Barang siapa yang tahu bahwa pada akhirnya dadi anake seseorang yang hebat itu tidak berfungsi di kemudian hari, maka orang yang demikian ini kalau orang waras maka akan serius mencari modal. Wis ngerti ate golek beasiswa nang luar negeri, wis ngerti nang Pak Azen niku gak ero, gak duwe dekengan Perdana Menteri. Ya, ngertine Merjosari. Kalau sudah tahu arahnya ke sana ya nggak mungkin bemper ke Pak Zen. Nah, maka akan cari yang fungsional, yang bermanfaat. Wes ngerti nek sing kabeh manfaat al-jami'ah mau sholawat, maka mestinya kita dekengan sholawat. Mestinya gitu kalau kita sadar, kan kita jarang sadar. Masalah Muhammad. Wa man utawi sapane wong akhraja iku lamun ngetokake sapa wong. Metu sapa wong. Walam yahsib lan ora ngitung. Sedang ora ngitung sapa wong. Khosira mongko rugi sapa wong. Walam yadri lan ora ngerti sapa wong mau. Lah kula waosaken dek wau saya mencari syarahnya atau catatan kakinya Al-Ihsan tadi, yang dimaksud Al-Ihsan dalam nuskah satunya dijelaskan menjelaskan Al-Ihsan jadda fil ihsan artinya apa? Menyitir surat Al-An'am 164. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi kalau sudah tahu artinya jadda fil ihsan itu dia sadar diri bahwa wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak akan menanggung kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Nah ini harus prosedural ya. Ini nanti iso disampean antem no kayak dalil bahwa tahlilan itu bid'ah.
Sing wala taziru waziratu wizra ukhra niku niki konteksnya di sini. Engko nelongso sampean nek gak pas prosedurnya gak pas menempatkan dalil ini, waduh nelongso re bapak nelongso sampean, bapake sampean, waduh sing salah bapakku ngene ya apa. Gitu ya. Ndak di situ dalilnya. Sama laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha wa 'alaiha. Kalau laha berarti ganjaran. Ya, kita ini akan mendapatkan ganjaran laha. Tetapi kita juga akan terbebani dosa 'alaiha. Nah, itu. Iktasabat yang kita lakukan. Ini penjelasan al-ihsan. Artinya apa? Ya udah golek bondo dewe. Artinya orang yang metu itu artinya mati. Ya sudah. Kalau dia sudah budal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka orang walam yaksib dan dia tidak menghitung, tidak mengkalkulasi, berarti tidak mengestimasi. Mboten mikir blas los dole kebablasan. Nekate kebablasan. Padahal opo-opo kudu ono bondone. Maka orang yang seperti itu khosira rugi walam yadri gak ngerti dia bakal rugi. Waman wakala waman lan utawi sapane wong wakala iku lamun napa mewakilkan masrahno sapa wong wakilan ing seorang wakil wa tolalan kemudian berpendapat atau meningali atau berpikir sapa man mau ala khianati atau melihat sapa wong mau ala khianati ing atase indikasi khianate wakil azzala mongko bakal mecat utawa azzala mongko mecat utawa uzlah utawa mengalienasi ya minggirno nyingkirno ngotak ya ngekat sapa man mau hu ing apa wakil. Ini penjelasannya napa? Waman alima anna isana ghairi la yanfa'u jadda fil ihsan. Sudah tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan apa-apa di luar yang kita lakukan sendiri, maka orang tadi akan cepet-cepetan. Barang siapa yang tahu mewakilkan sesuatu, sedang dia punya analisis, punya tanda-tanda bahwa wakilnya ikan bakal berkhianat, maka wakil itu dipecat saja. Sudah tahu kita ini, maka nenek mbak gak usah pakai perantara. Ustaz Zainal aku duwe seneng ambek iki. Oke. Ayo budal kapan? Pak Zain gak tahu. Begitu ngerono, waduh apamu? Pak Zain ternyata kepencut. Oh, sikat pisan. Maka tersepona. Jadi barang siapa kalau kita mewakilkan sesuatu dan sedangkan wakil yang kita utus itu, yang kita minta tolong itu jelas-jelas tidak dhabit, wah iki kita wong angel ruwet ini, maka kata saja. Bahaya itu. Ditikung kok. Kadalika kaya mengkono-mengkono uzlah, artinya begitu juga menyingkirkan wakil yang tidak amanat, yang khianat, perantara yang tidak dapat dipercaya, nafsuka utawi awak dhewe sira. Perumpamaan menika niku nggih awak dhewe sira, nafsu kita ini ya begitu itu. Qad ittolakta teman-teman wis ningali sira. Tiga ikot nggih. Sungguh telah kau lihat nafsumu itu ala khianatiha ing atase tanda-tanda pengkhianatannya nafsuka. Demikianlah kata Ibnu Athaillah terjadi atau wataknya nafsu kita ini sebagai manusia. Sungguh kita itu sudah melihat tidak sekali dua kali nafsu kita sendiri ini nyidroni mengkhianati diri kita sendiri. Wis jelas-jelas ate niat ngaji teng waqiah nih loh. Nafsu itu berkhianat yo ayo.
Wis menggok nang ndi ngono. Dan itu ndak sekali dua kali. Ibnu Athaillah niki ahli ma'rifat nih. Ini beliau pengalaman. Qad ittala ta'ala khianatiyah. Maka apa fa'zil sama fa'zil maka alinasilah, kotaklah, katlah ya. Asingkanlah, pecatlah siro ha ing nafsaka. Wal dhayiq dan persempitlah siro. Mempersempit alih yang ngatasin nafsu. Mempersempit almasalika ing piro-piro dalan. Wah niku wangel kula. Iki kan ngomong ambek awak dhewe iki. Kon niku tak percaya kok iso dipercaya ngono. Sesuai gendeng sampean. Ngomong dengan nafsu kita sendiri. Padahal nafsu itu dijelaskan sebelumnya kalau setan saja bisa pisah sama kita dan nafsu tidak bisa pisah sama kita. Lah tiyang nek wonten nafsu nek hukum umum nggih pun lazim. Meskipun dalam konteks suluk Kanjeng Syekh Abdul Qadir niku untuk membersihkan iki aku nglakoni apik isi ana kecampuran nafsu apa ora. Sampai ngelatih enggak makan la yarawnahu ya. Wala yarau. Nah, jadi menungso sampean enggak ngerti. Syekh Abdul Qadir juga enggak ngerti menungso. Nek gak ono ceblok ya. Pakanan dia enggak akan makan. Pengen bedakno bahwa aku asline kenteng ngaji nang Pak Zen iki di Waqiah di ngaji gubuk sobat prosedural ini karena saya semangatnya karena habis makan satu piring apa karena ada sesuatu. Wah, itu aslinya ngono, wangel nafsu itu. Sembuh pokoknya, nggawa ambek nafsuku dhewe. Tapi Ibnu Athaillah kita diajari dalam kitab ini, diajari untuk mengenalinya. Maka saya teringat beberapa makalah di Imam Ghazali misalnya. Saya dulu kaget, cita-cita itu enggak penting. Kalau diterjemahkan begitu. Kok iso gak penting piye? Karena cita-cita itu penting bagi anak TK. Kalau kita nggowes kita JJS atau lomba nggowesnya Pak Zen dilakukan kok kita semangatnya karena ada hadiah. Napa? Hadiah TV ya. Kipas angin, maka nafsu kita masih ada nafsu ke situ. Asline nggowese mari kipas angine kenek, nggowese hilang. Nah, ini perlu dilatih. Enggak apa-apa. Makanya kemarin saya bilang semangati riak enggak apa-apa. Masih kecampuran nafsu enggak apa-apa, tapi kalau biar bagus orientasinya ke depan bagus maka ya harus prosedur ini. Prosedur Ibnu Athaillah ditoto. Sallallahu Muhammad. Nah, bagaimana cara mengalenasi memecat ya. Wes aku pegatan sampai nafsuku gitu. Yo angel nafsu itu angel ya. Jawabannya hanya fa'zil, uzlahkanlah nafsumu. Ya. Dan persempitlah jalan keluar bagi dia. Nafsu akeh lho ya, nafsu itu ya sapa wae wis pokoke. Enggak mung bab lanang nang wedok nang lanang. Sallallahu Muhammad. Idza ra'aita ing dalem nalikane ngerti utawa ningali sira sapa sira fika ing dalem awak dhewe sira ala yarada ing mengo utawa melengos utawa berpaling wa syahwata ningali artinya ningali itu menemukan. Jika kalian menemukan dalam diri kalian ini al-irada ada potensi belot wa syahwata dan syahwat wal ghaflata dan potensi lupa lalai fahada mongko utawi ikilah idza ra'aita fikal irad wal syahwa wal ghaflah inilah mulai dari awal tadi wasfuka iku sifat siro. Oh, gimana sing bahwa nafsu itu tidak bisa terlepas dari kita. Setan itu masih bisa. Meskipun demikian setan selalu jadi pihak yang disalahkan. Susah seakan dari setan itu. Tertuduh terus gitu ya. Nah, Ibnu Athaillah langsung jelek. Ketika kita ini menemukan, mendeteksi potensi
pengkhianatan, potensi syahwat, potensi napa? Lalai atas diri kita, nafsu kita, maka jangan kaget. Hadza wasfuka, yaitu sifat watak kita. Wa idza ing dalem nalikane wa idza ra'aitan dalem nalikane swali wa idza ra'aitan dalem nalikane ningali sira utawa menemukan sira fika ing dalem awak dhewe sira alina bata ing bali alina ba itu ya mananya tobat kembali nang Allah wal khasyata yang menemukan ternyata di diri kita ini ada inabah, waduh awak dhewe ternyata ono potensi taubat, kondisi api, wal khasyata lan wedi, wazuhda lan zuhud. Ya, kalau kita sebaliknya, kalau kita menemukan waduh awak dhewe iki akeh syahwat iki, jelas syahwat iki aku. Astagfirullah. Maka jawabannya apa? Yo iku sifatmu. Santai saja. Tapi santai ojo remeh nih, santai saja. Tetapi sebaliknya kalau kita mendiagnosis muhasabah diri kita sendiri ternyata ya Allah, aku tiba-tiba tobat ya. Ojo jawaban kok ala kiron CS ya, aku kok ojo ngono. Cah kene yo. Ya repot itu. Ya, tapi diberi apa? Kata Ibnu Athaillah. Ya, ini jawabannya. Kalau kita menemukan kebaikan dalam diri kita, al-inabah, khasyatullah, ya, wa zuhda dan zuhud, fahada mongko utawi ikilah semua al-inabah wal khasyah wa zuhda min sona'illahi iku bagian saking pira-pira penggaweane utawa napa dampakipun Allah. Gaweane Gusti Allah, swali aja kok. Loh, tiba aku sregep ngaji aku kok gitu. Aku kok gitu. Itu dadi banyolan itu. Misalnya Muhammad. Misalu dzalika utawi gambarane sepadane mengkono-mengkono. Hada yang pertama sama hada yang kedua. Apa hada yang pertama? Idza ra'aita al-irad wa syahwah ya wal ghaflah, dan kejadian melihat sesuatu dalam diri kita yang al-inabah wal khasyah wa zuhda. Perumpamaan yang demikian ini seperti halnya idza ra'aita ing dalem ningali sira bibaladika ing dalem desa utawa negara sira, ningali menemukan al khalfaa. Sampeyan paham ningali nggih? Ningali sama melihat. Nah, tapi maknanya Ibnu Athaillah gini misalnya ya. Kula Gus Muntir beto rokok A gitu ya. Gus ndelok Gus. Biasanya tak apa nih? Padahal ndelok ya. Maksudnya makanya saya berani ngomong tadi ra'aita ing dalem menemukan sira. Fika bibaladika di dalam menemukan di tempat tinggal kita, di desa kita. Al khalfa itu dalam kamus itu tanaman jenis rumput-rumputan. Wasyauka dan tanaman yang penuh duri. Wal ausaja itu sama tanaman yang duri-durinya banyak. Jika kalian menemukan di tempat tinggalmu menemukan suketeki ya dan semak-semak berduri, fahada mongko utawi ikilah semua itu al khalfa wasyauk wal ausaj nabatu ardi baladika iku napa endemi niku tumbuhan tukulan asli tanah tempat tinggal sira. Kalau sampean kok panen suketeki asli niku ya aslinya nafsu kita. Wajah asli kita itu ya suketeki itu. Ngono kok ono nyanyi napa? Judulnya? Ya. Tandur apa? Tandur pari panennya suketeki. Itu kepedean itu. Aslinya kita kalau dibiarkan ya suketeki. Swali wa idza ra'aita dalam nalikane ngerti sira utawa menemukan sira biha kelawan baladi. Ketika kamu menemukan sebaliknya di desamu, di negaramu, di tempat tinggalmu, al-auda ing kayu ud napa gaharu ya ar-rataba
napa ya kayu yang ar-rotab niku kayu yang basah, kayu yang seger. Wal miskalan nemokno lengo misik, wal ambar lan lengo atau minyak wangi ambar. Ketahuilah sebaliknya ya, fa'lam ketahuilah mongko ketahui sira annahu yang setuhune mengkono-mengkono kayu gaharu ar-rotab. Ar-rotab niku kayu basah, tapi kalau ar-rotab niku napa? Kurma mateng. Kurma sing mateng itu rutab. Intinya gini, kalau kalian menemukan di wilayahmu, di desamu ternyata tidak suka teki, tidak semak-semak berduri, justru menemukan kayu wangi, bahan-bahan minyak wangi, maka jawabannya fa'lam ketahuilah annahu sesungguhnya yang semuanya tadi yang wangi-wangi tadi majlubun itu didatangkan. Nah, majlub itu bisa didatangkan, bisa dikerahkan, artinya ajal muncul. Min sona'illah saking pira-pira nggih penggaweane gaweane Gusti Allah. Laisa kang ora ana apa semua al-aud gaharu ila akhiri ya sampai ambar sampai misik. Ora ana iku min nabati ardika, ora ana iku saking tumbuhan tukulan asli desa wilayah siro. Ya, diimpor semua. Impor dari siapa? Dari sona'illah. Imporan dari Allah, dari pusat. Imporan dari Allah, dari Rasulullah. Nah, yang importirnya Rasulullah. Nah, disub-subkan sampai ke kiai-kiai itu, ke ulama-ulama, guru-guru kita. Jangan ojo pede. Makanya saya pernah bilang bahwa pernah sampaikan di awal-awal majelis di 2016 itu. Agama niku bocoran kula ngoten. Agama niku bocoran. Kebetulan agama yang bocoran ini logis. Nah, itu nggak bisa, kita kalau nggak koridor, nggak prosedural itu gini, loh agama itu logika. Ladina liman la aklah lah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Nempat nene salah, selesai Pak. Jadilah sing liberal dalam arti yang tidak koridor. Padahal saya sampaikan bahwa agama itu wirosah, bocoran. Contoh bocorannya itu satu. Adakah di teks Arab niku alif fathah a, lam fathah? Lam fathah napa? La. Adakah suara Allah? Ada. Itu kalau tidak dibocori oleh malaikat Jibril, dibocori oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, kita tidak akan bisa mengucapkan yang benar. Allah, ya, habis itu Ismaillah, itu kan tradisi kalau dalam kajian bahasa. Sampai dalam negara tertentu jadilah ada negara bangsa yang tidak bisa nyebut napa? A. Kalau nyebut A itu Isa jadi Yesa. Sampai jadilah Yahweh. Karena tidak cetha mereka. Nyampe di Jawa bingung. Karepku ngono. Karepku iku. Akhirnya jadi kosong adalah berisi gitu ya. Kopi adalah apa gitu, kata-kata syair gitu. Datanglah Rasulullah diutus, ja'a bitauhid, kita dibocori bahwa gini bener, maksudmu bener. Tak omongi bahwa menika sedaya panjenengan ya. Bismillah sedaya panjenengan dereng ngertos. Sedaya panjenengan ya Allah. Jadi kita akhirnya tahu Allah itu bukti bahwa kita tidak punya apa-apa tanpa imporan min sona ya ilah. Ini cocok nih. Nah ngono kok pede ketika di dalam diri kita kuat maca waqiah ping 300 misalnya. Sak lungguhan. Itu ibarat
waqiah yang kita baca itu ibarat out gaharu. Padahal tanah kene singkong itu kadang enggak tukul. Nah, itu termasuk kita untuk napa? Kita jangan sampai kebelusuk tipuan nafsu kita sendiri dengan cara prosedurnya Ibnu Athaillah ini. Nek ono apike berarti ini tanaman imporan. Ini tanaman imporan. Saya selalu misalnya, cak sampean kok ngono amalannya apa? Enggak ngerti. Aku kok dadi urip iki rada wis enak rasaku. Tak syukuri iku kemungkinan, tidak hanya mungkin, ini pasti tandurane sona'illah lantaran donga ibu kula. Lantaran ridhone guru kula. Enggak logis, makanya saya pernah niat ngaji ngeten niki, niat ingsun ngaji gak kudu pinter. Mesio gak pinter-pinter tetap ngaji. Ketika saya ngaji ono sing turu, iki ono sing turu. Saya langsung komplain sama pondok yang minta saya ngaji di situ. Saya itu sebenarnya mau nangis itu. Aku biyen koyo iki, aku ditakzir koyo iki aku ngaji. Enggak ada hubungannya ngaji sama pinter itu. Sama enggak ada hubungannya pekerjaan. Ini ngomong tauhid ya. Enggak ada pekerjaan hubungannya sebenarnya. La ta'aluk, tidak ada ta'aluk antara pekerjaan kali kaya. Contohnya kulo iki asline mbablek. Dan kulo yakin gara-gara ridhone guru akhirnya kulo isih terselamatkan ngeten iki. Itu karena wirosah. Karena tadi ada bukan nabatu ardi, tidak. Kalau asline awak dhewe iki suka teki wis. Dinjiarne lho dadi suka teki, tukule. Tapi gara-gara ditanam Allah min sona'illah lantaran guru-guru, lantaran dongone para ulama, akhirnya muncullah aktivitas-aktivitas ingkang sae. Mangkane ilmu niku manggeni, gak usah pede. Ilmu niku saking Allah. Musallal Muhammad. Wa idza ra'aita biha al-uda, ya, itu terus fal misku mongko utawi misik min ghis atau ghislani iraqiha iku saking napa niki lho kijang ya kidang. Aku pas nggawa kidang ya. Adapun misik itu min ghislani iraqiha iku saking kidange tanah irae ardik. Utawa iraqi itu diartikan tanah Irak niku artinya al-irq. Misik niku kan saking napa? Kalau napa wau? Ya Allah, ud ini kok jelas kayu, nggih. Parfum saking kayu. Tapi kalau misik dari keringat kijang, dari apa? Awak dhewe sampean niki angger gawe minyak mambu ngono to. Nah itu dari hewani, dari misik itu dari parfum dari hewani, dari kijang. Wal ambaru lan utawi minyak wangi ambar iku min bahri hindiha iku saking bahar segorone lautan Hindia. Ya ono pora sampean merasa nandur urang pora ditambah ini. Ya kok ono urang berarti asli niku kiriman. Kok dinjiarno asline iwak ono iku. Sing jelas ono iki lho. Iwak cedul. Iku jelas asline rupane awak dhewe iku ya iwak cedul iku. Enggak pernah ngicir, enggak pernah nandur, mesti tukul. Iku asline awak dhewe kula. Lah kok ono keapian, kok ono urang nang kono, kok ono bandeng nang kono, jelas kiriman. Gak usah pede. Kiriman dari siapa? Menggah kula, kiriman dari bocoran-bocoran saking para guru kita melalui doa ridho beliau-beliau. Bocoran dari guru, dari dari Bapak Ibu orang tua kita semua. Karena agama niku nggih wirosa, meskipun juga harus digapai dengan dirosa.
al-ma'siyah ila akhirih. Allah alam bis shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.